Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan Guru Honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus Guru Honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com.
Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews.sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. 2 pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat 2 hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam 2 videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito,
Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan Guru Honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus Guru Honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf.
Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews-sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada dua video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket,
Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonoaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonoaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonoaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonoaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut.
Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter.
Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews.sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. 2 pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat 2 hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam 2 videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan,
Permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar. Kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan Guru Honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus Guru Honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH,
Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, itu tur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews-sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi.
Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang Damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang Damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan. Membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonuaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonuaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar. Kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik,
ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews.sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. 2 pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat 2 hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam 2 videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra,
Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat Hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan Guru Honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus Guru Honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak?
Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews-sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman.
Kades jujur di Propam, seret nama Kapolres. Lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonowaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonowaraya dalam pergan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip tribun-medan.com di Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana.
Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka, sebab Laude menilai kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan.
Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews.sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. 2 pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat 2 hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam 2 videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman.
Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan Guru Honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus Guru Honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laode Muhram Naadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laode menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laode saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laode tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews-sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada dua video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diumumkan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito. Lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu,
Ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan, sama Kapolseknya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kini kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan.
Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Naadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan proses karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews-sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam
yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. 2 pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat 2 hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam 2 videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa di video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonuaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Wonuaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus teror mobil dinas Camat Baito.
Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini terhingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan Guru Honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus Guru Honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya minta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai,
kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews-sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito. Lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. 2 pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat 2 hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024.
Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam 2 videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat Hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau bertu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan karena damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan Guru Honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi,
bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan memberi hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews.sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan depan kantor Camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya,
Sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang minta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan, sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil.
Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau res. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus guru Supriyani.
Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews.ultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito. Lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. 2 pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat 2 hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam 2 videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonuaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonuaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris,
belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan Guru Honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus Guru Honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laode Muhram Naadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laode menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laode saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laode tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews-sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada dua video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu,
Ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat,
maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews-sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat,
1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. 2 pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat 2 hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam 2 videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonuaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonuaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan,
Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jika itu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan Guru Honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus Guru Honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten.
Pengacara Aibda Hashim, Laode Muhram Naadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laode menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laode saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laode tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews-sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada dua video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito.
Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara,
Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews-sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih.
Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito. Lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. 2 pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat 2 hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam 2 videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonuaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonuaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito.
Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan Guru Honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus Guru Honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Naadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban.
Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews-sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada dua video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis,
31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam 2 videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan Guru Honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim.
Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honor pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews-sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada dua video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito.
Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonuaraya, Rokiman masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonuaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani,
kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya,
Ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews-sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. 2 pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat 2 hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam 2 videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu,
Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeuh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan Guru Honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus Guru Honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal,
Sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, itu tur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews-sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuaraya pun blak-blakan di hadapan Propam,
terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito. Lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonoaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonoaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonoaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonoaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani.
Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan.
Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews.sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. 2 pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat 2 hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam 2 videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito,
Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan Guru Honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus Guru Honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf.
Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews-sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket,
Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonoaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonoaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama Datman, Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonoaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonoaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut.
Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter.
Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews.sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. 2 pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat 2 hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam 2 videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman.
Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan Guru Honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus Guru Honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai?
Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews-sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito
sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito. Lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonuaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonuaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya,
Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito.
Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews.sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, kan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya di Treskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. 2 pernyataan berinisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut.
Saat itu penyidik bidang propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korbannya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan Guru Honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus Guru Honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana.
Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman, kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis 31 Oktober 2024. Ungkap kronologi awal 50 untuk kasus ini. Tahuan Supri diterima durasi detik berduaan mengenakan baju batik. Tampak ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video. Video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintim Polsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. 2 pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat 2 hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman.
Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat Hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman adalah bidang Propam mengklarifikasi uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan. Sebol itu, saya tidak berkomentar, itu. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeuh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya dari kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan Guru Honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeuh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo.
Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews-sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades
untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang Damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonoaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonoaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonoaraya, Rokiman masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonoaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi,
lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, gurang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnewsultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik.
Kades Wonuaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diiakan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang Damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang Damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonuaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonuaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH,
Saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim Kiha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim, pengacara Aibda Hashim, Laode Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laode menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laode secara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laode tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews-sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Di mana ada 2 video Supriyani. Di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuaraya pun blak-blakan di hadapan Propam, terkait 2 video karena berbeda belakang di hadapan Propam, terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek, setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades
untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonowaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat dimediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak lelah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi, bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews.sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonu pun blak-blakan di hadapan Propam, terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman.
Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani di publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di pengadilan. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Naadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya,
Ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews.sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito. Lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebut damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. 2 pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat 2 hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024.
Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam 2 videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek dan Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan Guru Honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus Guru Honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice.
Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-ultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh kan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laudifikasi tua korban. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia sekarang. Blunder pengacara soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu,
mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan yang diderita korban. Sebab, Laode menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laode saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laode tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews-sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada dua video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito. Lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonnya tersebut. Ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024.
Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam 2 videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, tangan Kapolsek Baito, di mana video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat Hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar. Kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, jika Laude Muhra Mnaadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur di Kapolsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani.
Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnewsultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Di mana ada dua video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap. Kades Wonwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai. Propam menanyakan kepada Kepala Desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar. Kata Ibtu Idris sembari mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban.
Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, itu tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman kepada yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews.sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2004, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya pada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani.
Pada Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Hashim ngotot penjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo. Supriyani dituduh telah aniaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelok Hashim versus guru honorer pun tengah viral. Kini, pihak Aibda WH meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restorative justice. Padahal, sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda WH ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo. Kenapa kini pihak Aibda WH ngotot pilih jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, jalur damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat guru Supriyani ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim oplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews.sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Dipanggil Propam, jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews.sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih.
Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. 2 pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat 2 hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman, pihak tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam 2 videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonuaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu,
Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor. Sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuaraya pun blak-blakan di hadapan Propam, terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek, setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito, sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang Damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang Damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya. Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 5 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Mbak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonuaraya, Rokiman, masih misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonuaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus bil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya,
daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Jawaban Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta untuk kasus Supriyani. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris jadi sorotan. Nama Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris sebagai orang yang mengarahkan soal permintaan uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Hal ini bermula dari pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Rokiman kepada Propam Polda Sultra yang memeriksanya di Polda Sultra pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rokiman pun mengungkap kronologi awal mula uang damai 50 juta rupiah untuk kasus Guru Supriyani. Diketahui, permintaan uang damai tersebut dimaksudkan agar Supriyani tidak ditetapkan tersangka. Video yang diterima tribunnews-sultra.com berdurasi 7 menit 11 detik pada Jumat, 1 November 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Di mana ada namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito. Sebagai upah saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar.
Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa, kata Rohiman. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang Damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang Damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataan tersangka, tapi pihak keluarga menolak. Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat dimediasi awal, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengverifikasi semuanya bahwa korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Blunder pengacasan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laode Muhram Naadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laode menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laode saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laode tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selain membeberkan hasil visum luka tersebut di